Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Wahdah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga merupakan kalamullah yang menjadi ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Di antara ribuan ayat Al-Quran ada yang dinamakan dengan ayat kursi, yaitu ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi adalah salah satu bacaan yang diagungkan dan memiliki derajat yang paling tinggi di antara ayat lainnya, serta mengandung banyak keutamaan bagi siapa saja orang yang membaca dan mau mengamalkan. Keutamaan ini tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca ayat kursi tiap usai salat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain belum datangnya kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Umat Islam juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran termasuk ayat kursi, di antaranya setelah selesai melaksanakan sholat fardu, sebelum tidur, di waktu pagi dan waktu sore. Selain waktu yang dianjurkan, ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Sebab jika tetap memaksa untuk membacanya, maka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wahdah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, maka ketahuilah 4 waktu yang dilarang untuk membaca Al-Quran ataupun ayat kursi. Yang pertama, waktu ruku dan sujud saat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk membaca Al-Quran termasuk ayat kursi saat ruku dan sujud ketika sedang melaksanakan sholat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. 2. Waktu sedang di kamar mandi. Ketika seseorang sedang berada di kamar mandi, maka dilarang untuk membaca ayat kursi ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Sebab seperti yang diketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci pedoman umat Islam yang perlu dijaga dan dirawat kesuciannya. 3. Waktu sedang menanggung hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas besar di sini adalah nifas, haid ataupun berjunub. Maka jika seseorang sedang dalam kondisi tersebut, maka dilarang untuk membaca Al-Quran termasuk ayat kursi, terkecuali membacanya di dalam hati. Larangan tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Waktu ketika sedang mengantuk. Saat sedang mengantuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk membaca ayat kursi karena dikhawatirkan akan muncul kesalahan. Jika sedikit saja ada kesalahan dalam baca Al-Quran, maka itu akan mengubah arti atau maksud bacaan tersebut sehingga dapat menimbulkan dosa dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini dicantumkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah satu dari kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau sampai tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Nawawi, Muslim dan Ibnu Majah. Sahabat Al-Wahdah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 waktu yang dilarang untuk membaca Al-Quran ataupun ayat kursi. Maka jauhilah waktu-waktu tersebut karena itu dapat menimbulkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.